Bagaimana cara memasukkan amma yatasaalun itu ke kepala mereka bisa hafal dalam waktu sekian hari? Ini perlu metode. Kita dulu kecil tidak hafal itu, tidak salahkan guru kita, tak kita salahkan orang tua kita. Mungkin metode itu belum ada. Kita hanya belajar alif di atas alif di bawah i. Hafal menghafal ini belum populer di kepala kita. Nah sekarang kalau ada orang mengatakan zaman ini makin kacau Pak Ustadz, zaman ini makin rusak, betul. Zaman dulu belum ada handphone, zaman dulu belum ada TV begitu banyak channelnya, zaman dulu belum ada parabola. Kalau dilihat yang merusak memang betul banyak yang merusak. Tapi kalau dilihat pula metode, sekarang begitu banyak metode membuat anak-anak kita ini selamat. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Tatang Yudiansah. Yang kedua Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Haji Al-Nabdinar beserta seluruh pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, wali murid, tamu undangan tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada bulan Maret 2019 2020 itu kita semuanya lockdown, Covid, tidak bisa beraktivitas. Saya pun dari bulan Maret itu hanya online saja semuanya. Dari mulai jam 8 pagi, jam 10 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, jam 8 malam. Satu hari 5 kali tausiah online semuanya. Lalu kemudian Maret, April, Mei, Juni. Pada tanggal 6 Juni kumpullah kami di salah satu rumah ibu dokter yang berkelapangan hati untuk memberikan tempat. Kami pun berkumpul, ada 4 unsur, alumni Al-Azhar Mesir, angkatan 96 IAIN, karena saya pernah masuk IAIN Susko tahun 96. Kemudian jamaah-jamaah inti yang mengikuti pengajian dari sejak saya pulang sampai sekarang. Lalu kemudian sahabat-sahabat Ustaz Abdul Somad yang mengatur jadwal kajian saya dari mulai Sabang sampai ke banyak tempat. 4 unsur ini jumlahnya 35 orang. Akhirnya pada tanggal 6 Juni 2020 disitulah awal membuat yayasan, namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Tidak pernah terpikir waktu itu apa yang akan terjadi ke depan. Akhirnya Allah memberikan amanah kepercayaan. Salah seorang sahabat saya di Malang, Ustadz Abdullah Hadrami, menelpon, katanya ada saudara kita yang mau memberikan wakaf rumah 2 lantai 9 kamar di Jalan Paus, Jalan Udang. Inilah dia rumah yang sedang kita tempati sekarang. Padahal sebelumnya kita menyewa untuk sekretariat di Jalan Hang Tuah, Masjid An-Nur, terus ke Pasar Sail ke bawah. Menyewa selama lebih kurang setahun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berpindahlah sekretariat kemari. Ketika kita akan pindah dari rumah sewa kontrakan ruko yang di Sail, pun rupanya rumah itu diberikan silakanlah pakai dan tidak usah dibayar. Jadi dua-dua dapat. Begitulah kalau kita berjamaah. Ini bercerita tentang wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah ceritakanlah. Jadi dibukakan Allah hati orang kalau kita tidak membawa pribadi. Kalau membawa pribadi Abdul Somad mungkin mereka tak mau mengasih. Tapi begitu yang dibawa ini adalah berjamaah, maka orang percaya. Akhirnya dapatlah rumah ini setelah direnovasi sedemikian rupa. Kemudian anak beliau datang kemari dari Surabaya, kita akadkan. Semua wakaf diakadkan melalui akta ikrar wakaf, melalui Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Di rumah ini juga diakadkan. Akhirnya dapatlah rumah ini. Rumah ini tidak ada pemiliknya. Pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemiliknya meninggal dunia dan kami mati meninggal dunia, pengurus rumah ini la yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan ke anak cucu,
wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Inilah rumah yang bisa dibawa mati, inilah rumah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Tapi kalau rumah ini tidak dioptimalkan, tidak diisi kegiatan, maka kami orang yang paling pengkhianat di atas muka bumi Allah. Maka Ustadz Al-Nab yang paling sibuk banyak bergerak bersama sahabat-sahabat yang lain, akhirnya bersama ustazah alumni dari Al-Azhar Kairo Mesir punya metode bagaimana membuat anak-anak ini hafal. Akhirnya kita lihat tadi anak-anak kita walaupun usianya masih 5, 6, 7 tahun sudah hafal amma yatasaalun. Saya terus terang untuk jadi imam membawa amma yatasaalun ini pun ragu-ragu, kadang-kadang hilang-hilang timbul dia. Akhirnya Allah menyelamatkan bacaan ini melalui anak-anak kita. Maka rumah ini hari ini peresmian program belajar tahsin dan tahfiz Al-Quran, Rumah Quran Nurul Azhar. Mengapa diambil nama Nurul Azhar? Ulama paling banyak, paling besar, paling tua di dunia ini Al-Azhar. Kita ingin mendapatkan nur, dapat cahayanya saja jadilah. Memancar cahaya Al-Azhar itu dari Kairo Mesir sampailah ke Pulau Sumatera, sampailah ke Jalan Paus, ke Jalan Udang, sampai cahayanya itu kemari dan menerangi pikiran akal anak-anak kita ini insyaallah. Lalu kemudian 12 kabupaten kota di Riau, dia di mana saja dari mulai Bagan Siapi-Api Rokan Hilir sampai ke Tembilahan Indragiri Hilir, dari ujung ke ujung 7 jam ke Tembilahan, 7 jam ke Bagan Siapi-Api. Silakan datang guru-guru mengaji kemari untuk belajar metode ini kepada ustazah supaya nanti dibawa program ini. Kalau anak-anaknya yang datang kemari hanya sekedar hafal saja, tapi kalau guru mengajinya yang dibuatkan pelatihan di sini, maka pulang guru-guru mengaji ini ke seluruh kota bisa dia kembangkan metode ini. Bagaimana anak kecil bisa hafal amma yatasaalun? Bagaimana cara memasukkan amma yatasaalun itu ke kepala mereka bisa hafal dalam waktu sekian hari? Ini perlu metode. Kita dulu kecil tidak hafal itu, tidak salahkan guru kita, tak kita salahkan orang tua kita. Mungkin metode itu belum ada. Kita hanya belajar alif di atas alif di bawah i. Hafal menghafal ini belum populer di kepala kita. Nah sekarang kalau ada orang mengatakan zaman ini makin kacau Pak Ustadz, zaman ini makin rusak, betul. Zaman dulu belum ada handphone, zaman dulu belum ada TV begitu banyak channelnya, zaman dulu belum ada parabola. Kalau dilihat yang merusak memang betul banyak yang merusak. Tapi kalau dilihat pula metode, sekarang begitu banyak metode membuat anak-anak kita ini selamat. Jangan salahkan zaman, jangan salahkan masanya, tapi salahkanlah kita karena salah mengarahkan mereka. Tidak lagi ada alasan orang Pekanbaru anaknya tak pandai mengaji, anaknya tidak hafal Quran, anaknya tidak hafal amma yatasaalun, karena sudah disediakan tempatnya semua. Dulu kami pulang ke Pekanbaru ini hanya tausiah ke masjid. Ustadz Al-Nab tausiah, saya tausiah. Saya bilang ceramah ini udah selesai udah. Orang-orang tua yang kita ceramah ini orangnya udah baik-baik semua, udah soleh-solehah semua udah. Orang-orang yang memang sudah berakhlak semua. Yang perlu sekarang ini anak-anak ini bagaimana supaya kepala dia ini jangan rusak. Bagaimana supaya dakwah ini berlanjut. Alhamdulillah gayung bersambut. Ada pula yang mewakafkan tanah di Palas. Itulah sekarang anak-anak yang setingkat SMP. Nanti kalau tamat mereka SMP dilanjutkan SMA gratis 25 orang yang laki-laki. Di tempat kami di Rimbo Panjang yang perempuan 25 juga, 27 tahun lalu 25 tahun ini laki-laki di Palas, perempuan di Rimbo Panjang. Jadi kita mau semua segmen ini dari mulai usia balita kecil menghafal Quran di sini, nanti masuk SMP SMA di 2 tempat, masuk kemudian perguruan tingginya pun tetap berharap dalam pikiran kami mereka mesti kalaupun dia mau ambil sarjana teknik, mau jadi dokter spesialis, mau pakar hukum silakan. Tapi basicnya tetap dia Al-Quran. Karena kalau tidak, na'udzubillah, yang merusak lebih banyak daripada yang memperbaiki. Saya pribadi pun tak sanggup mendidik anak-anak keponakan saya. Mesti diserahkan ke pondok pesantren. Hanya saja
berapa yang sanggup untuk menampung, berapa kepala anak kita ini yang terselamatkan, paling tidak kita sudah berbuat. Mudah-mudahan di masa akan datang kesempatan ini makin banyak terbuka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah negeri yang menjadi contoh, namanya Turki. Seorang laki-laki bernama Mustafa Kemal Atatürk menghancurkan Islam di Turki. Kata dia, bahasa Arab ini membuat orang mundur, maka tak boleh azan pakai bahasa Arab. Bahasa Arab membuat manusia ini ketinggalan zaman, maka tak boleh perempuan pakai jilbab. Masjid dirobahnya jadi museum, azan dirobahnya bahasa Turki. Bisa cari azan bahasa Turki di internet, hitam putih, tahun 1924. Sekarang sudah 2022. 2 tahun lagi 2024, berarti 100 tahun, 1 abad. Mustafa Kemal Atatürk mau menghilangkan Islam di Turki. Apa yang terjadi setelah 100 tahun, kurang 2 tahun lagi? Ternyata pesantren tahfiz Quran yang paling banyak di dunia adalah Sulaimaniyah. Sulaimaniyah bukan dari Mesir. Sulaimaniyah bukan dari Saudi Arabia, bukan dari Makkah, dari Madinah. Sulaimaniyah adalah Sulaiman Hilmi Tunuhan. Sulaiman Hilmi Tunuhan hidup di zaman Mustafa Kemal Atatürk itu. Dan dia termasuk orang yang terzolimi. Tapi kemudian apa yang dia lakukan? Dia perbanyak sekolah tahfiz Quran. Diperbanyaknya sekolah tahfiz Quran, akhirnya sekarang di dunia ini yang paling banyak sekolah tahfiz Quran adalah Sulaimaniyah. Beberapa tahun yang lalu kami berjumpa dengan salah seorang ulama dari Suriah, namanya Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq ini tak bisa hidup di Suriah karena berlawan dengan rezim, akhirnya lari ke Turki. Kemudian diundang ke Pekanbaru menyampaikan tausiah, jumpa kami di hotel. Saya tanya, Syekh Muwaffaq, apa perjuangan yang paling bagus? Kata dia, buatlah sekolah. Karena guru saya, kata Syekh Muwaffaq, guru saya mendirikan sekolah sebanyak 5.000 sekolah. Jadi apa yang kami lakukan hari ini, ada tahfiz Quran di Jalan Paus, ada tahfiz Quran di Rimbo Panjang, ada tahfiz Quran di Palas. Itu sebenarnya adalah langkah perjuangan supaya anak-anak kita di masa akan datang. Karena kita tahu entah kapan kita mati meninggal dunia. Inilah yang akan tetap mengalir. Dan kita berharap ada Nurul Azhar 1, Nurul Azhar 2, Nurul Azhar 3, Nurul Azhar 4. Beribu di dunia ini. Sehingga itu akan menjadi amal jariah. Umur kita ini pendek. Harta kita tak banyak. Amal kita pun tak banyak. Kalaupun ada mungkin sudah diambil oleh orang lain karena riak dan sum'ah. Tapi amal yang kita lakukan hari ini, dari yang kecil ini insya Allah mengalir sampai hari kiamat, sampai kita mati, sampai kita menghadap Allah, sampai kita masuk ke surga, menengok, melihat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapakah di antara kita yang paling banyak pahalanya? Apakah Ustadz Alnop yang mengurus? Apakah ustazah yang mengajar? Apakah saya yang ikut menyampaikan tausiah? Apakah bapak ibu yang mewakafkan rumah? Wallahu alam bisawab. Yang paling ikhlas kepada Allah. Kita hanya berharap mudah-mudahan yang kita lakukan ini hanya untuk mencari ridha Allah. Amal kita ini dibanggakan Rasulullah SAW. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah akan melihat. Wal mu'minun, orang beriman akan melihat. 3 yang melihat amal kita ini. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat. Wa rasuluhu, Rasulullah akan melihat. Wal mu'minun, orang beriman yang akan melihat. Apa yang dulu kami inginkan, akhirnya hari ini alhamdulillah berkat pertolongan Allah terwujud. Pada tanggal 18 Maret, sekarang bulan Maret, 18 Maret 2019 meninggal emak saya subuh. Habis sholat subuh di salah satu rumah sakit di Pekanbaru ini. Saya di Madura. Saya telepon adik saya bilang bawa dia ke kampung. Karena sebulan yang lalu waktu ziarah kata dia, kalau aku mati kuburkan aku di sini. Diminta ke rumah sakit tuh, kata rumah sakit tak ada ambulan. Dalam hati saya,
panjang umur, sehat badan, kita mesti punya ambulan. Tidak melalui saya pribadi. Saya sampaikan ke Ustadz Alnob, kita mesti punya ambulan Ustadz Alnob, supaya jangan sampai emak-emak orang di Pekanbaru ini mengalami macam emak saya. Tak ada ambulan mau mengantar. Alhamdulillah sekarang ada ambulan. Diusahakan oleh saudari-saudari kita dari komunitas hamba Allah. Mereka yang bergerilya mencari duit. Tapi yang ditulis lambang di situ Ustadz Abdul Somad. Padahal saya tak ada apa-apa. Saya hanya bagian iklan-iklannya, launching-launchingnya aja. Lalu kemudian anak-anak nih Ustadz Alnob, Ustadz Tatang. Anak-anak ini sekarang ngeri nih. Kepalanya dirusak oleh game online, dirusak oleh gadget, dirusak oleh warnet. Anak-anak mesti ada tempat mengaji. Alhamdulillah dipertemukan kami dengan ustazah. Kami tak sanggup mengajar anak-anak ini. Apalagi kami Ustadz Tatang. Nengok anak-anak ini naik asam urat kami. Naik asam lambung kami. Tapi ibu ustazah sabar dia. Bisa pula anak-anak ini hafal amma yatasaalun. Dipertemukan kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tentang bagaimana tanah-tanah ini berdatangan. Datang Pak Edward Sanger, kasihnya 1 hektar. Datang Pak Wan Darussalam, kasihnya 1 hektar. Datang Pak Haji Fulan, kasih 2 hektar. Datang lagi Bapak Fulan, mengkasih. Datang lagi. Banyak juga yang PHP, tapi banyak juga yang betul. Ya, jadi memang pengalaman selama dari 2019 sampai 2020 sampai hari ini, memang kami betul-betul banyak belajar. Yang selama ini hanya mengajar di masjid, paling enak memang ceramah di masjid. Datang, duduk, ceramah, pulang. Hari ini berubah cara kami berdakwah. Datang ke rumah-rumah orang, meminta, tapi kami tidak mengemis untuk diri kami sendiri. Seumur-umur hidup Abdul Somad belum pernah membawa proposal meminta untuk diri sendiri, belum pernah. Tapi begitu berdiri yayasan ini, saya kasih tahu ke Ustadz Tatang sama Ustadz Alnob, cari rumah orang-orang kaya Pekanbaru nih. Cari orang-orang Pekanbaru nih yang paling lebar tanahnya, saya siap datang untuk meminta. Maka ditunjukkan Ustadz Alnob dengan Ustadz Tatang lah. Ini Pak Pulan tanahnya banyak, ini Ibu Pulan duitnya banyak, ini Pak Pulan. Datang kami rumah ke rumah. Karena tidak membawa nama pribadi. Yang kita bawa ini Yayasan Nurul Azhar. Dan yang kita bawa ini adalah kepentingan umat bersama. Programnya sekarang alhamdulillah hampir 30. Dari tahun 2020 sampai ke 2022 ini, duit yang terkumpul hampir 20 miliar. Tidak pernah mendekat kepada pejabat. Sampai hari ini belum pernah datang ke gubernur, ke wali kota membawa proposal. 12 kabupaten kota bupati belum pernah kita hadapi datang. Duit ini datang dari hamba Allah. Duit ini datang dari orang-orang yang mengirim 1.000, 2.000, 5.000. Kita iklankan melalui Instagram, Facebook. Maka saya katakan, kita jaga amanah umat ini. Setiap rupiah ini kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doakan kami di yayasan ini supaya amanah. Jangan sampai nanti kami nauzubillah masuk neraka satu sel sama koruptor-koruptor. Begitu berjumpa koruptor tuh heran, Ustadz masuk sini juga kata dia. Itulah kami gara-gara salah hitung dulu di yayasan. Kata mereka, kalau gitu enak kami lagi kalau samanya gitu di neraka ini kata dia. Oleh sebab itu pertemuan bulanan ini tetap setiap hari Jumat kedua tiap bulan kami tetap kumpul di sini untuk membicarakan kemana duit ini pergi, karena setiap rupiahnya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agaknya dalam peresmian ini itu yang dapat saya sampaikan supaya Bapak Ibu paham dan mengerti. Dari mana datang rumah ini sudah tahu, dari mana datang ambulan ini sudah tahu, dari mana datang nama ini juga sudah tahu. Dan kenapa ada balon-balon ini yang saya pun tak tahu. Ini adalah bentuk kegembiraan dari anak-anak kita sesuaikan dengan selera anak-anak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Bapak Ibu menjadi influencer, menjadi bintang iklannya. Sampaikan kepada kerabat, sahabat, tetangga. Gambar-gambar di sini masuk posting. Nanti kalau sudah dapat videonya dari Yayasan Tabung Wakaf Umat Official, sebarkan, share ke grup-grup supaya masyarakat tahu, supaya orang Pekanbaru yang punya rumah diwakafkannya rumah
Tidak mesti ke yayasan Nurul, yayasan tabung wakaf umat. Kalau dia mau buat yayasan sendiri, terserah dia. Kita tidak bawa nama. Yang penting dia buat. Untuk apa rumahnya banyak, besar, tapi habis tinggal ahli waris membagi-bagi, dijual. Justru alhamdulillah. Dan rumah ini bukan punya orang Pekanbaru, tapi punya orang Surabaya. Tapi yang biar supaya jangan malu kali kita, yang untuk itu nanti diedit. Orang Surabaya yang punya orang Pekanbaru. Begitulah rupanya Allah SWT untuk menyindir orang Pekanbaru, kubukakan hati orang Surabaya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.